Teman-teman, saat teduh kita sejak kemarin dan beberapa hari ke depan akan membahas tentang perjumpaan Musa dengan Tuhan di Gunung Sinai. Alkitab memberitahu kita 7 kali Musa naik untuk bertemu Tuhan. Dan di setiap pertemuan memiliki pesan untuk kita semua. Pada edisi ke-37, Kitab Keluaran pasal 19 ayat 6 sampai dengan 19 ini, kita melihat kali kedua Musa berjumpa dengan Tuhan. Pada perjalanan kedua ke atas gunung ini, ada 3 pelajaran penting yang dapat kita petik. Yang pertama, kita perlu untuk membaharui kembali komitmen kita di dalam mengikut Tuhan. Pada ayat yang ke-7 dikatakan, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan di ayat yang ke-8 dikatakan, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Ya, ini yang disebut sebagai pembaharuan iman atau pembaharuan komitmen. Kita harus objektif melihat kebenaran ini. Ini bukan satu-satunya komitmen yang diucapkan bangsa Israel. Setidaknya kita bisa menemukan dalam perjanjian lama 6 atau 7 kali frase seperti ini diucapkan oleh bangsa ini. Mengapa? Karena manusia bisa berubah. Semangat yang menyala-nyala bisa pudar. Hati yang tersentuh bisa menjadi hambar. Tekad yang tadinya kuat bisa terlupakan oleh berjalannya waktu. Cobalah ingat-ingat kembali resolusi yang kita buat setiap akhir tahun untuk hidup yang lebih baik di tahun baru. Bukankah hanya sedikit orang saja yang mampu tetap setia, menjaga semangatnya, melakukan apa yang menjadi komitmennya? Maka mengulangi kembali janji setia kita kepada Tuhan penting untuk dilakukan. Komitmen harus dibaharui lagi jika memang kita mengalami penurunan semangat untuk mengikut Tuhan dan taat kepadanya. Yang kedua, bersiaplah untuk berjumpa dengan Tuhan. Ayat yang ke-8 bagian B menjelaskan, lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Jadi Musa naik kembali ke gunung Tuhan untuk menyampaikan janji bangsa ini. Lalu dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11, Tuhan berfirman, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Ya, Tuhan akan menjumpai umatnya. Sekarang, perjumpaan Tuhan dengan umatnya tidak diwakili oleh Musa, tetapi semua umat akan bertemu dengan Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang harus mereka lakukan. Mereka harus bersiap, mereka harus menguduskan diri, mereka harus mencuci pakaiannya. Dan di ayat yang ke-15, Musa memberitahu mereka tidak boleh bersetubuh dengan perempuan, menghadap Tuhan perlu kekudusan. Nah, ini yang dikehendaki Tuhan. Apa pelajarannya bagi kita hari ini? Kita bersyukur tidak seperti bangsa Israel yang tidak bisa setiap waktu bertemu dengan Tuhan atau menghadap Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita, sehingga seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose pasal yang pertama, ayat 21 dan 22, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya.
untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib di Bukit Golgota membuka jalan bagi kita untuk berjumpa dengan Allah. Tetapi sesuatu yang masih harus menjadi catatan bagi kita adalah, apakah kita sungguh-sungguh menghargai saat-saat perjumpaan kita dengan Tuhan? Apakah itu saat yang istimewa bagi kita? Apakah kita merindukan saat-saat ibadah kita, saat teduh kita, saat kita bersekutu dan berdoa? Nah teman-teman, yuk kita perbaiki sikap hati kita saat kita beribadah, saat kita berdoa, saat kita berjumpa dengan Tuhan. Karena di dalam hidup ini, tidak ada sesuatu yang lebih berharga selain daripada kita ada di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, bangunlah sikap takut akan Tuhan. Menyucikan diri, menjadikan diri layak untuk berjumpa Tuhan, sehingga bangsa Israel diperintahkan untuk mencuci pakaian mereka dan melarang mereka untuk bersetubuh menjelang pertemuan mereka dengan Tuhan, mengajar bangsa ini tentang sebuah sikap untuk takut akan Tuhan. Bahkan area itu dipasangi batas supaya jangan bangsa ini naik ke gunung Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12, sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tuhan mengajar bangsa ini untuk memiliki sikap hati takut akan Tuhan. Sebuah sikap untuk menghormati kekudusan Tuhan, untuk menghormati keagungan Tuhan. Mengutip A.W. Tozer, kita perlu belajar tentang mengapa kita perlu memiliki sikap takut akan Tuhan. Tozer berkata, tidak seorang pun dapat mengetahui kasih karunia Tuhan yang sejati tanpa mengenal takut akan Tuhan terlebih dahulu. Nah teman-teman, dari perjumpaan Musa yang kedua ini dengan Tuhan di Gunung Sinai, kita mendapatkan pelajaran yang berharga. Yang pertama, komitmen kita di dalam mengikut Tuhan harus selalu dibaharui. Sebab semangat kita di dalam mengikut Tuhan tidak boleh padam. Yang kedua, bertemu dengan Tuhan, baik di dalam ibadah kita maupun saat-saat teduh kita dengan Tuhan, perlu kesiapan hati, perlu kesiapan rohani, maka persiapkan diri sebaik mungkin, sebab tidak ada sesuatu yang terindah selain kita berada di dalam hadirat-Nya. Dan yang ketiga, bangunlah sikap takut akan Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang agung dan Allah yang maha suci. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.